Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Anggun dari semester 2B dengan NIM K7121145 akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan materi identitas nasional. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret tahun 2022. Setelah menonton video pembelajaran, kita diharapkan yang pertama dapat menguraikan pengertian identitas nasional. Yang kedua, mengidentifikasi faktor primordial dan faktor kondisional pembentuk identitas nasional. Yang ketiga, menelaah faktor pembentuk identitas nasional bangsa. Dan yang keempat, yang terakhir menjelaskan sifat identitas nasional kaitannya dengan globalisasi dan etnisitas. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian identitas nasional. Identitas nasional atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Yang pertama adalah faktor primordial. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah, melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis inilah yang membentuk bangsa Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia, khususnya di bagian Asia Tenggara. Hal ini ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Yang kedua adalah faktor kondisional. Faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional suatu bangsa. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis inilah yang mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas materi faktor perbedaan identitas nasional suatu bangsa. Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Faktor-faktor perbedaan identitas nasional tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama meliputi keadaan geografis. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia serta diapit dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang strategis, mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Sebagai negara maritim atau negara yang memiliki wilayah laut luas, masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai pelaut, sedangkan sebagai negara agraris atau negara yang memiliki sumber daya alam yang subur, masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Selain itu, Indonesia terletak di daerah Ring of Fire yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gugusan gunung api aktif. Yang faktor kedua yaitu ekologi. Luas wilayah yang sangat luas membuat keadaan lingkungan di Indonesia bermacam-macam tergantung keadaan geografis dan kebiasaan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Faktor yang ketiga yaitu demografi atau kependudukan. Saat ini Indonesia tengah mengalami bonus demografi. Bonus demografi merupakan fenomena
peradaban kependudukan suatu negara yang dimana terjadi ledakan jumlah penduduk usia produktif yang dapat menjadi modal dasar bagi segi pembangunan. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu bagaimana penanganan bonus demografi ini, sebab apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, bonus demografi harus mendapat penanganan yang baik dan komprehensif atau menyeluruh, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang mendukungnya, agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Ledakan jumlah penduduk akan berimbas pada aspek lain dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, yaitu kependudukan, kesehatan, kesejahteraan, perekonomian, dan lain-lain. Yang keempat yaitu faktor sejarah. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu yang menderita akibat penjajahan menimbulkan perasaan senasib sepenanggungan, nasionalisme, solidaritas warga masyarakat, sehingga melahirkan tekad dan tujuan untuk membentuk negara atau kemerdekaan. Faktor yang kelima yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman dalam bertindak atau bertingkah laku dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Bentuk-bentuk kebudayaan sendiri meliputi adat istiadat, benda-benda adat, maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan banyak lainnya. Faktor yang keenam yaitu watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan luas akan berbeda dengan negara kepulauan. Selain itu, bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan atau kekeluargaan, gotong royong, suka bermusyawarah, dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia yang telah diturunkan secara turun-menurun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi sifat identitas nasional kaitannya dengan globalitas dan etnisitas. Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis. Selalu ada kekuatan tarik-menarik antara etnisitas dan globalitas. Etnisitas memiliki watak statis, mempertahankan apa yang sudah ada secara turun-temurun, selalu ada upaya fundamentalisasi dan purifikasi, sedangkan globalitas memiliki watak dinamis, selalu berubah dan membongkar hal-hal yang baru. Oleh karena itu, perlu adanya kearifan lokal dalam melihat hal ini. Globalisasi itu tidak selamanya negatif. Saat ini kita bisa menikmati HP, komputer, transportasi, dan teknologi canggih lainnya berkat adanya globalisasi. Sikap kritis, evaluatif, dan selektif diperlukan dalam menghadapi dua kekuatan ini. Baik etnis maupun globalisasi memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Melalui proses dialog dan dialektika, diharapkan akan mengkonstruksi ciri yang khas bagi pembentukan identitas nasional kita. Sebagai contoh adalah pandangan etnis seperti sikap nerimo dari suku Jawa yang artinya menerima apa adanya. Sikap nerimo secara negatif bisa dipahami sebagai sikap yang pasif, tidak responsif, bahkan malas. Sikap nerimo secara positif bisa dipahami sebagai sikap yang tidak memburu nafsu, menerima setiap hasil usaha yang sudah dilakukan. Sikap positif demikianlah yang sangat bermanfaat untuk menjaga agar orang tidak stres karena keinginannya tidak tercapai. Sikap nerimo justru diperlukan dalam kehidupan yang konsumtif kapitalistatik ini,
berkat perkembangan zaman. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh melek teknologi atau menghindari arus globalisasi. Kita harus up to date dengan perkembangan zaman, memanfaatkannya untuk memperkaya informasi terutama yang berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, serta hal-hal baik lainnya. Sebagai penerus bangsa, kita juga harus senantiasa menjaga budaya. Dengan paling tidak, kita harus melestarikannya dengan mempelajari atau mengenalkan budaya daerah ke khalayak. Bagaimanapun, itu adalah warisan dari para leluhur bangsa. Untuk materi cukup sekian, berikut adalah sumber-sumber dari materi yang telah disampaikan. Ya, pada intinya kita harus menjaga identitas nasional bangsa Indonesia, karena selain sebagai identitas, juga merupakan aset kekayaan bangsa yang harus kita jaga sampai kapanpun. Jalan-jalan ke pasar membeli pepaya, waktu dibuka rasanya mantap. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.